Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para guru yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat baik yang telah, sedang maupun yang akan Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan kita pun bersyukur pada kesempatan yang baik ini bisa berkumpul di Masjid Raya Al-Jabar dalam kondisi sehat walafiat. Dan semoga saudara-saudara kita yang di rumahnya masing-masing atau di rumah sakit yang sedang sakit, kita doakan semoga diberi kesehatan juga, sembuh dari segala macam penyakit, sembuh dengan tidak menimbulkan rasa sakit lagi. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, makhluk Allah yang luar biasa, yang telah melakukan perubahan yang sangat signifikan dari masa jahiliyah menjadi masa penuh peradaban. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, di pagi ini mudah-mudahan kita lebih semangat untuk melaksanakan aktivitas. Terlebih pada kesempatan pagi ini, pagi yang indah, pagi yang cerah, dan hari yang luar biasa, hari Jumat. Mari kita berbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita beraktivitas dengan penuh semangat. Apa yang kita lakukan semoga betul-betul bermanfaat bagi banyak umat. Ibu bapak yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 ada diantaranya adalah kata fastabiqul khairat. Artinya kurang lebihnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Disebutkan bahwa dan setiap umat mampu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Konsep fastabiqul khairat, umat Islam diharapkan, ini adalah salah satu ajaran Islam yang menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Melalui fastabiqul khairat ini, kita diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup sendiri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita, sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat juga mengandung makna pentingnya persaingan yang sehat dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks fastabiqul khairat, persaingan bukanlah semata-mata untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan materi saja, tetapi untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah, fastabiqul khairat juga mengandung makna pentingnya persaingan yang sehat. Itu adalah bagaimana kita tidak untuk menjatuhkan lawan, tapi kita terus memperbaiki diri sendiri. Hal yang tercakup di dalamnya adalah berbagai bentuk kegiatan yang positif seperti membantu orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, melakukan amal kebajikan,
berbagai tindakan lainnya yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berbuat baik pagi ini, bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan sekitar kita, dan juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan tentunya apa yang kita lakukan bisa betul-betul bermanfaat bagi banyak umat. Dengan mempraktikkan fastabiqul khairat, hadirin, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita, sehingga tercipta suasana yang lebih baik dan harmonis. Saya mencatat ada 9 manfaat fastabiqul khairat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita dapat meningkatkan kepedulian kita. Barangkali ini yang di daerah atau di lingkungan sekitar kita, kepedulian sosial yang perlu terus kita tingkatkan. Dengan bersaing dalam melakukan kebaikan, lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, memberikan bantuan ketika diperlukan. Ini tentu sangat perlu, dan ini adalah dapat memperkuat tali silaturahim, tali persaudaraan, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama kita. Yang kedua adalah membantu orang lain. Membantu orang lain ini adalah bersaing dalam kebaikan pula. Kita akan selalu mencari cara untuk membantu orang lain seperti memberikan sumbangan atau mengerjakan tugas-tugas sosial yang perlu kita lakukan untuk kemanfaatan banyak umat. Selanjutnya yang ketiga adalah kita memperkuat iman. Dalam prakteknya fastabiqul khairat, kita akan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan orang lain dan menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang keempat, membentuk karakter yang baik. Ini tentu penting. Melalui fastabiqul khairat, kita akan terlatih untuk menjadi pribadi yang sabar, tulus, dan ikhlas dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin, hal ini dapat membentuk karakter yang baik dan mampu menghadapi tantangan hidup, tentunya untuk lebih baik lagi. Yang kelima adalah meningkatkan kebahagiaan. Dalam mempraktikkan fastabiqul khairat, kita dapat merasa bahagia dan berarti karena kita telah memberikan manfaat kepada orang lain. Ini juga memperkuat rasa percaya diri kita, merasa lebih berdaya guna dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan mempraktikkan fastabiqul khairat atau kita berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan untuk kita dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Kita akan selalu berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghargai alam, dan membantu masyarakat sekitar dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah atau bahkan penyebar masalah. Yang ketujuh, menjadi contoh yang baik. Dengan menjadi orang yang selalu bersaing dalam melakukan kebaikan, kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Hal ini dapat memengaruhi lingkungan sekitar kita untuk lebih peduli dan berperilaku yang baik sehingga orang akan bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Yang kedelapan adalah meningkatkan kualitas hidup. Dalam mempraktekkan fastabiqul khairat ini, hadirin, kita akan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam hal ini membuat hidup kita lebih berarti dan bermakna. Kita merasa setiap hari kita hidup ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Dan ada dalam kehidupan itu yang namanya ujian. Seperti halnya kita sekolah. SD ada ujian, baik SMP maupun SMA, bahkan kuliah pun ada ujian. Namun kita sadari bahwa ujian-ujian yang ada ini bukan setiap hari ada ujian. Paling tidak dalam sekolah atau kuliah ada ujian tengah semester,
ada ujian akhir semester. Artinya adalah bahwa kita hidup ada kalanya diuji. Dan ujian ini adalah untuk meningkatkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Kualitas kita lebih baik lagi. Maka apa yang saya sampaikan bahwa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ini, sangat kita butuhkan. Kita pun dalam agama kita selalu diingatkan bahwa semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini pun artinya kita harus selalu memperbaiki diri. Ayo kita sibukkan diri kita untuk selalu memperbaiki diri. Bukan untuk menjelekan atau selalu mengkritisi orang lain saja. Dan fenomena ini yang kita lihat di media-media sosial yang sering kita baca, baik itu di WhatsApp grup ataupun media sosial lainnya. Nampaknya saat ini banyak sekali orang dengan mudahnya melakukan ghibah, bahkan fitnah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Hadirin rahimakumullah. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Mari kita berhati-hati dalam menggunakan media. Karena tanpa disadari kita kadang-kadang men-share sesuatu yang kita tidak tahu persis sumbernya. Kita tidak tahu persis kebenaran dari data tersebut atau apa yang di-share tersebut. Hanya dengan kata-kata Islam kemudian kita langsung meng-share tanpa mencari yang kebenaran yang sebenarnya itu apa. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang selamat, yang dijauhkan dari ghibah maupun fitnah. Terakhir adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan kebaikan dan bersaing dalam kebaikan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat memperkuat iman kita untuk memotivasi diri kita mempraktikkan fastabiqul khairat atau kita selalu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mengajak pada lingkungan sekitar kita. Suami mengajak istri dan anak-anaknya, istri juga mengajak anak-anaknya, kita mengajak ke lingkungan keluarga, kita mengajak tetangga kita untuk selalu berbuat baik. Termasuk fastabiqul khairat diantaranya adalah kita memberikan senyum salam sapa kepada setiap yang kita temui. Dengan demikian kehidupan kita akan lebih merasa nyaman dan tentunya fastabiqul khairat ini dapat memberikan dampak positif atau manfaat positif dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, seandainya dalam kehidupan ini yang ada hanya saling membenci, saling mencaci maki kepada orang lain, tentu tidak ada kenyamanan. Dan tentu dari segi kesehatan pun akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Untuk itu mari kita sama-sama perbaiki diri kita. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, pada hari Jumat yang mulia ini, kita perbaiki. Kita perbanyak sholawat, kita kasih senyum salam sapa kepada siapapun yang kita temui. Dengan senyum orang akan senyum juga. Bagaimana seandainya orang lain yang kita ajak senyum tidak senyum? Tidak apa-apa. Toh kita tidak ada ruginya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sapa, apa kabar? Kumaha damang? Akan biasanya orang menjawab, alhamdulillah saya kumaha sawalerna. Nah, hal-hal yang seperti ini kelihatannya sepele tetapi ternyata dapat menimbulkan suatu enzim yang bagus dan akan bermanfaat bagi tubuh kita. Pagi-pagi sudah nyaman. Ada sedikit kenyataan yang pernah saya lihat. Seorang karyawan, tepatnya karyawati, hampir setiap siang jam istirahat selalu bicara, saya pusing. Akhirnya yang terjadi adalah betul-betul pusing. Tapi seandainya kita bilang, alhamdulillah, hari ini banyak hal yang akan bisa kita lakukan. Jumat berkah, saya akan membuat atau memberikan sumbangan-sumbangan. Orang-orang yang sholat Jumat akan saya bawa makanan, saya titipkan untuk jamaah Jumat. Saya akan berbuat lebih baik lagi hari ini. Tentu tidak hanya hari Jumat saja.
Setiap hari kita terus perbaiki diri. Sudahlah, daripada kita berbuat atau mengkritisi yang lain, mari kita kritisi diri sendiri, kita perbaiki diri sendiri, sehingga ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Itu saja saya kira Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah meridhoi kita, dan semoga saya mendoakan Ibu Bapak semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sisa usia kita selalu manfaat bagi banyak umat. Dan saya ulang lagi, dan ini merupakan doa, mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.